Hai, ketemu lagi nih di channel Budi Mukti yang membahas tentang HR tentu saja. Dan hari ini sebetulnya rencana mau lanjutin yang kemarin dibahas tentang HR ya. Kemarin kita udah membahas tentang HR recruitment, training, kemudian ada HR IR juga, ada kompensasi dan benefit juga. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah tentang rekrutmen. Nah, bagaimana sih skop pekerjaan yang ada di HR recruitment itu sendiri? Baik, kita langsung saja ya. Yang pertama itu tentu saja rekrutmen itu adalah untuk merekrut karyawan baru yang akan bergabung di sebuah perusahaan. Ya. Entah itu karyawan baru di sini karyawan level atas ataupun level medium ataupun level bawahnya gitu kan ya. Yang pertama yang harus dipertimbangkan oleh rekrutmen ketika ingin melakukan perekrutan adalah kita ini harus berusaha untuk attract si kandidat. Attract itu gimana ya? Kayak menarik perhatian kandidat-kandidat yang potensial gitu kan. Tentu saja sebuah perusahaan ingin karyawannya yang bagus, berpotensi, kemudian juga murah ya. Dalam kata lain, murah di sini adalah gajinya sesuai dengan budget perusahaan seperti itu. Tentu saja dalam hal perekrutan ini tidak mudah. Banyak yang harus dilakukan oleh tim rekrutmen. Perekrutan itu harus berdasarkan posisi yang dibutuhkan ya, sehingga nanti seorang rekrutmen atau recruiter bisa menempatkan seseorang sesuai dengan ability dan kompetensinya. Jadi nggak hanya asal rekrut atau hire kemudian ditempatkan di sebuah posisi gitu kan. Berdasarkan perhitungan perencanaan tenaga kerja atau disebut juga manpower planning yang kemarin sedikit dikupas ya, sekarang akan dikupas juga. Misalkan contohnya gini, dalam sebuah struktur organisasi sudah ada katakanlah manajernya, kemudian ada asisten manajernya, kemudian ada posisi-posisi yang kosong di mana sih yang harus diisi gitu kan, ataukah ada seorang staff yang naik jadi supervisor, kemudian posisi ini jadi kosong sehingga perlu direkrut lagi. Atau kalau di line produksi itu biasanya ada beberapa proses produksi yang kosong. Nah, hasil perhitungan ini bagaimana sih kita bisa mencukupi manpower atau tenaga kerja yang ada di lapangan maupun di staff, posisi staff. Ya. Yang menjadi baseline dasar perekrutan ini yang pertama bisa dikatakan manpower planning, yang kedua adalah job description. Ya. Job description itu untuk apa? Sebagai guideline atau sebagai panduan seorang rekrutmen atau recruiter ketika mau merekrut karyawannya atau mencari kandidatnya. Biasanya di job desk itu ada istilahnya list pekerjaan apa saja sih yang akan dilakukan, kemudian kompetensi apa saja sih yang diharapkan dari si kandidat, atau kompetensi apa yang harus punya untuk seseorang dalam melaksanakan pekerjaan di posisi ini. Bahkan beberapa company yang katakanlah udah established itu mereka sudah membuat atau meramu kamus kompetensinya sendiri gitu kan. Entah itu ada core kompetensi, profesional kompetensi, atau hard kompetensi dan sebagainya. Itu ada company yang membuat atau merumuskan hal seperti itu. Sebetulnya dari pemerintah juga sudah ada sih yang SKNI atau standar kompetensi nasional gitu kan. Itu sudah ada gitu kan ya, kalau misalkan rekan-rekan belum punya bisa nge-refer ke standar yang ada dari pemerintah. Oke. Selanjutnya, nah ini nih, ketika merekrut, seorang rekruter itu harus memastikan, harus melakukan observasi ya, minimal ada sampel survei lah tentang variatifnya atau variannya dari rekrutmen channel gitu kan. Banyak ya saluran rekrutmen ini yang bisa digunakan, entah itu melalui katakanlah platform job recruiter, ataupun misalkan kita bisa hunting contohnya di LinkedIn gitu kan. Kalau misalkan di platform itu ada Jobstreet atau JobsDB dan sebagainya. Selanjutnya dibuat iklan yang menarik ya. Iklannya itu harus menarik, atau job vacancy atau informasi lowongan kerja itu harus menarik yang bisa attract kandidat yang high potensial atau yang berpotensi gitu kan. Sebetulnya apa yang diinginkan perusahaan mirip-mirip dengan apa yang kandidat inginkan dari perusahaan. Jadi kayak semacam
misalkan si kandidat nih, oh saya pengen bekerja di tempat kayak gini nih, dengan perusahaannya seperti ini, culture-nya seperti ini, kemudian karir path-nya seperti ini, kemudian salary-nya seperti ini. Pun dengan perusahaan, mereka memiliki kriteria-kriteria untuk mencari kandidatnya. Ya. Kalau misalkan ya diibaratkan itu antara perusahaan dengan kandidat tuh mirip-mirip kayak orang yang nyari jodoh gitu kan. Makanya suka ada istilah, oh saya belum jodoh kali ya di perusahaan ini ya. Banyak dramanya sebetulnya ketika proses hiring itu harus seperti apa gitu kan. Bukan berarti ketika kita wawancara atau misalkan ketika kita hire itu penuh dengan intrik atau kebohongan ya, bukan. Maksud drama di sini adalah ya seperti itulah. Jadi banyak yang harus dipersatukan, entah itu visi, misi maupun rencana si kandidat itu masa depannya seperti apa gitu kan. Dan terkait dengan job announcement gitu ya. Job announcement ini sedikit menarik nih. Saya pernah juga melihat beberapa job announcement atau job vacancy yang di situ tuh ada dicari seorang karyawan laki-laki dengan tinggi badan sekian dan seterusnya. Kemudian dicari karyawan yang belum menikah dan seterusnya. Nah ini hati-hati ini. Ya kalau berdasarkan yang saya ketahui bahwa job vacancy itu atau kesempatan bekerja itu seyogianya tidak memiliki unsur diskriminatif gitu kan. Entah itu diskriminatif dalam gender, agama, ras, suku gitu kan, atau hamil atau tidak hamil dan sebagainya gitu kan. Ya sebaiknya dijauhkan dari hal tersebut, karena hal tersebut bertentangan sih, menurut saya itu bertentangan dengan pasal 5 di Undang-Undang 13. Kemudian kalau misalkan bicara tentang alur rekrutmen, ya alur rekrutmen itu apa ya, banyak yang praktiknya berbeda-beda mungkin, tapi secara garis besar ya mulai dari kita posting job vacancy, kemudian kita melakukan selection gitu kan. Selection di situ adalah mulai dari seleksi administratifnya seperti apa, kemudian tesnya seperti apa ya. Tesnya juga misalkan ada yang tes intelijensi umum aja, atau ada yang ada papikostiknya, ada ya intinya ada yang psikotesnya juga misalkan, atau misalkan hanya TIU aja gitu kan. Setelah itu biasanya ada wawancara gitu kan. Dari wawancara itu entah wawancara dengan HR-nya atau dengan staff HR-nya, atau juga wawancara dengan user, biasanya dari departemen itu sendiri gitu kan. Kalau misalkan wawancara itu sih yang saya ketahui wawancara yang menggunakan metode BEI gitu kan, kayak behavior event interview itu sekarang ya digunakan untuk seorang recruiter ya, untuk menggali sejauh mana si karyawan ini atau si kandidat ini dalam mengaktualisasikan dirinya ketika interview gitu. Ya ketika itu selesai, kemudian interview lolos, ya terakhir ya hiring atau mempekerjakan gitu ya. Dipekerjakan di sini adalah ketika pertama kali orang melakukan perjanjian kerja atau kontrak gitu, ya itu udah dimulai hitung pertama kali kerja di situ. Ya. Tapi yang lucunya lagi sih kalau misalkan di tempat lain ya mungkin yang saya tahu, tapi nggak tahu sekarang ya, ada yang di situ memperjanjikan perjanjian kerjanya itu tidak boleh nikah dulu, tidak boleh hamil dulu dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan merujuk ke undang-undang lagi sih sebetulnya tidak ada yang secara eksplisit bilang bahwa perjanjian kerja itu tidak boleh ada konten itu, tapi di konten lainnya atau di pasal lainnya itu bisa dicek ya, di pasal PHK, bahwa di situ dikatakan bahwa perusahaan tidak boleh mem-PHK orang ya, karena ya, satu memiliki pertalian darah misalkan, kemudian di situ karena hamil, itu tidak boleh di-PHK. Jadi ketika ada sebuah perjanjian kerja di situ mengatakan bahwa jika hamil maka perjanjian kerjanya batal, menurut saya itu jatuhnya jadi batal demi hukum. Jadi sebuah perjanjian yang tidak sah sih menurut saya ya.
Tapi kalau misalkan rekan-rekan punya pendapat lain ya bisa dituliskan di kolom komentar gitu. Ya, selanjutnya tentang ketika seseorang sudah memahami kontrak itu, sama-sama dibaca, kemudian pasal demi pasal dibaca, di situ juga antara karyawan dengan perusahaan harus sama-sama terbuka. Perusahaan harus mengatakan semua benefit, peraturan perusahaan juga dijelaskan di situ. Kemudian mengenai upahnya seperti apa yang akan diterima gitu kan. Setiap tanggal berapa atau apakah setiap bulan dan sebagainya. Nah, setelah itu jika pekerjaannya tidak waktu tertentu, itu boleh melaksanakan atau menerapkan masa percobaan selama 3 bulan ya. Sedangkan jika untuk pekerjaan waktu tertentu, yaitu tidak boleh menerapkan masa percobaan ya. Bisa dilihat di slide ini penjelasannya bahwa tentang undang-undangnya, kemudian pasal dasar-dasarnya, dasar hukumnya seperti itu gitu kan. Ya, intinya ketika 3 bulan masa percobaan selesai, nah seorang karyawan bisa diangkat menjadi karyawan tetap gitu. Dan bagaimana kalau yang pekerjaan waktu tertentu dan kemudian jika belum masa kontraknya habis dia udah mengundurkan diri, ya tentu saja kembali lagi sesuai dengan isi dari perjanjian kerjanya, apakah di situ ada penalti atau enggak. Misalkan karena dia katakanlah mengundurkan diri lebih awal dari perjanjian kerja, maka harus membayar seperti apa atau mengembalikan uang sebesar apa ya, itu kembali lagi ke kontraknya. Oke, baiklah, terima kasih. Demikian vlog kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun saran silahkan ditulis di kolom komentar, dan kedepannya mungkin akan dibahas lagi tentang masih tentang rekrutmen, tapi mengenai bagaimana tips and trick interviewnya gitu kan ya. Oke, see you guys, stay healthy and safe, bye.